Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazila Fiana. Sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi matematika dalam bisnis. Yang pertama, pengulangan latar belakang aplikasi matematika dalam bisnis ini, yaitu adalah penerapan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan analisis data. Matematika tersebut membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, merancang strategi bisnis, dan mengelola risiko dan cara yang lebih terukur dan berbasis data. Lalu, ada teori aplikasi matematika dalam bisnis. Yang pertama ada teori keputusan atau yang disebut decisions theory, di mana teori keputusan tersebut adalah cabang matematika yang mempelajari cara membuat pilihan terbaik dalam kondisi ketidakpastian dan risiko. Dalam konteks bisnis, teori ini digunakan untuk memilih strategi terbaik dan menghadapi berbagai kemungkinan hasil. Untuk di aplikasi sendiri ini untuk membantu dalam mengambil keputusan terkait investasi, pemilihan proyek, atau penentuan harga dan strategi pemasaran. Lalu yang kedua ada teori probabilitas, yaitu di mana teori ini cabang dari matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam bisnis yang digunakan untuk menilai ketidakpastian yang berisiko berkaitan dengan berbagai keputusan bisnis. Di dalam untuk teori probabilitas ini di dalam aplikasi ini digunakan dalam peramanan penjualan, lalu untuk manajemen risiko serta analisis stok dan investasi. Lalu yang ketiga ada optimasi atau optimization, yaitu di mana optimasi adalah cabang matematika berfokus pada pencarian solusi terbaik dari masalah yang melibatkan pembatasan tertentu dalam bisnis. Optimasi ini digunakan mencapai tujuan tertentu dalam sumber daya yang terbatas. Lalu untuk di dalam aplikasinya sendiri itu di dalam manajemen produksi. Optimasi sendiri digunakan untuk menentukan kombinasi produksi yang paling efisien. Dalam distribusi, optimasi digunakan untuk menemukan rute pengiriman dan mengurangi biaya transportasi. Lalu yang keempat ada program linear, yaitu di mana program linear ini adalah metode matematika untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dan dipengaruhi oleh berbagai pembatas linear. Lalu yang kelima ada teori antrian, yaitu di mana teori antrian mempelajari bagaimana sistem antrian seperti dalam layanan pelanggan atau produksi pekerjaan dan bagaimana pengelolaan waktu tunggu dan kapasitas dengan efisien. Lalu yang keenam ada teori permainan, di mana teori permainan adalah cabang matematika yang mempelajari interaksi antara agen-agen rasional dalam situasi kompetitif atau kooperatif. Lalu yang ketujuh ada analisis multivariat, di mana analisis multivariat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki lebih dari satu variabel. Untuk analisis multivariat ini, kemungkinan perusahaan untuk melihat hubungan antara berbagai faktor dan hasil. Lalu yang kedelapan adalah teori analisis keuangan dan derivatif, di mana teori ini melibatkan penggunaan model matematika untuk menilai dan memprediksi harga instrumen keuangan seperti saham, opsi, dan obligasi. Ini juga mencakup analisis risiko dan pembandingan. Lalu yang kesembilan ada simulasi Monte Carlo, di mana simulasi Monte Carlo adalah metode statistika yang menggunakan sampel acak untuk memperoleh hasil dari sistem yang kompleks. Biasanya untuk memodelkan dan memprediksi risiko serta ketidakpastian dalam situasi bisnis. Lalu yang ke-10 model ekonomi matematika, di mana model ekonomi matematika ini digunakan untuk menganalisis dinamika pasar, hubungan antara penawar dan peminat, lalu ada serta dampak kebijakan ekonomi terhadap kinerja bisnis. Lalu yang ketiga ada rumus dalam bisnis. Sebagai rumus matematika digunakan untuk menjelaskan masalah yang berhubungan dengan keuangan, optimasi statistik dan lainnya. Lalu ada beberapa pembagian rumus. Yang pertama ada rumus untuk menghitung bunga sederhana simple interest, di mana bunga sederhana ini digunakan untuk menghitung bunga yang diperoleh dari pinjaman atau investasi dalam periode waktu tertentu. Seperti 1 sama dengan P kali R kali T, 1 sama dengan P kali R kali T, di mana ada satu ini, yaitu bunga yang dihasilkan sama dengan bunga yang dihasilkan. Lalu P ini modal awal atau prinsipal. Lalu ada R, yaitu di mana tingkat bunga per periode. Lalu ada T waktu dalam tahun. Lalu yang kedua ada rumus untuk menghitung bunga majemuk, di mana bunga majemuk ini digunakan untuk menghitung bunga yang dihitung atas pokok dan bunga yang sudah ada. Rumusnya itu A sama dengan P kali ini, di mana A sama dengan jumlah total setelah bunga, di mana rumus P itu ada modal awal, lalu R tingkat bunga per tahun, dan M jumlah periode dalam 1 tahun, dan T waktu dalam tahun. Yang ketiga ada rumus pengembalian investasi atau ROI, return on investment. ROI mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan. ROI keuntungan berinvestasi awal kali 100%. ROI investasi awal keuntungan bersih kali 100%. Di mana pertama keuntungan bersih sama dengan pendapatan dari investasi, lalu min biaya investasi, lalu kedua investasi awal sama dengan jumlah keuangan yang diinvestasikan. Lalu yang keempat rumus break even point atau BEP. BEP menunjukkan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Biasanya ini untuk membantu bisnis mengetahui kapan mereka mulai menghasilkan keuntungan. Di mana rumusnya biaya tetap, lalu biaya tetap sama dengan biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produk yang dijual berubah. Lalu harga per unit sama dengan harga jual per produk, biaya variabel per unit sama dengan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang dijual. Lalu yang kelima rumus untuk menghitung margin laba kotor. Margin laba kotor digunakan untuk mengukur profitabilitas dasar dari produk atau layanan. Di mana margin laba kotor sama dengan pendapatan, lalu min harga pokok penjualan pendapatan kali 100% margin laba, di mana pendapatan sama dengan total pendapatan dari penjualan produk atau layanan. Lalu harga pokok penjualan sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan harga atau layanan yang dijual. Lalu yang keenam ada rumus untuk menghitung nilai awal ulang atau time value of money. Digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Di mana PV, PV yaitu sama dengan nilai sekarang atau present value. PV nilai masa depan. FV nilai masa depan, future value. Lalu R tingkat diskonto per periode. Lalu T jumlah periode. Lalu yang ketujuh rumus untuk menghitung koefisien korelasi atau personal correlation. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu di mana rumusnya X dan Y, dua variabel yang dianalisis. Lalu N jumlah data atau pasangan nilai. Lalu R koefisien korelasi. Lalu yang kedelapan ada rumus untuk menghitung elastisitas permintaan. Di mana elastisitas permintaan mengukur perubahan persentase dalam jumlah yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Di mana E sama dengan elastisitas permintaan. Lalu ini tiga ini sama melambangkan perubahan segitiga. Perubahan dalam jumlah barang yang diminta. Lalu segitiga namanya. Intinya rumusnya bentuknya segitiga. Seperti itu, dan P lalu perubahan dalam harga barang. Lalu yang ke 9 yaitu rumus penghitungan keuntungan bersih, net profit. Keuntungan bersih adalah laba yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya termasuk pajak dan bunga, di mana pendapatan sama dengan total pendapatan yang diperoleh, total biaya sama dengan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang ke-10 ada rumus untuk menghitung indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen digunakan untuk mengukur tinggi inflasi, di mana harga barang pada tahun tertentu sama dengan harga barang atau layanan pada tahun tertentu. Lalu harga barang pada tahun dasar sama dengan harga barang atau layanan pada tahun dasar. Lalu di mana ini rumus RPRP sama dengan pengembalian portofolio. W1, W2,
WN1, W1, WN sebenarnya beban masing-masing aset dalam portofolio. Lalu R1, R2, RN, R1, R2, RN, yaitu di mana pengembalian masing-masing aset. Lalu yang 11 rumus untuk menghitung persediaan rata-rata, di mana digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata barang tersedia dalam periode tertentu. Di mana yang rumusnya persediaan awal sama dengan rumus barang di awal periode, lalu persediaan akhir sama dengan jumlah barang di akhir periode. Lalu untuk 12 itu rumus untuk menghitung return on asset atau ROA. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba, yaitu di mana rumusnya laba bersih laba setelah pajak dan biaya lainnya atas aset perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat itu grafik. Berikut ada beberapa contoh grafik sering digunakan dalam bisnis. Yang pertama grafik linear. Ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang berubah secara bersamaan. Misalnya hubungan antara biaya dan jumlah produk yang diproduksi atau antar penjual dan penjualan dan waktu. Lalu yang kedua grafik batang, barcak, yaitu dimana grafik digunakan untuk membandingkan nilai antara beberapa kategori ini. Kategori ini sering digunakan dalam analisis pasar, penjualan dan atau biaya berdasarkan kategori tertentu. Misalnya biaya per departemen atau pendataan per produk. Lalu yang ketiga diagram lingkaran, pie chart. Di mana diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari total. Ini juga sering digunakan dalam analisis pasar dan untuk menunjukkan pangsa pasar produk atau pembagian biaya. Lalu yang keempat grafik kurva permintaan dan penawaran, supply and demand curve. Di mana ini digunakan dalam aplikasi yaitu dalam ekonomi dan bisnis untuk menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan oleh pasar. Lalu yang kelima, grafik titik data, scatter plot. Di dalam aplikasi grafik titik data digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang mungkin tidak bersifat linear. Ini juga sangat berguna dalam analisis statis, regresi, dan pengamatan korelasi dan variabel seperti hubungan antara biaya dan iklan penjualan. Lalu yang enam, grafik histogram. Di dalam aplikasi, grafik histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Ini juga sangat berguna dalam analisis statistik untuk melihat bagaimana data terdistribusi. Lalu yang ketujuh ada grafik biaya dan pendapatan, cost and revenue graph. Di dalam aplikasi, grafik ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel dan pendapatan perusahaan. Ini membantu untuk menentukan titik impas atau break even point. Yang kedelapan grafik regresi, di mana grafik tersebut digunakan dalam analisis regresi untuk menunjukkan hubungan linear antara dua variabel, seperti hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Lalu untuk terakhir yaitu kesimpulan, di mana grafik adalah alat yang sangat penting dalam aplikasi matematika dalam bisnis, karena mereka menyederhanakan dan memvisualisasikan data sehingga lebih mudah dianalisis. Dengan menggunakan grafik, bisnis dapat mengidentifikasi tren, membuat perbandingan antara kategori, memahami hubungan antara variabel, dan mengambil keputusan yang lebih informasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.